Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan kebaktian ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah ini dengan kita menyanyikan nyanyian syukur Kidung Jemaat nomor 19. Kita nyanyikan bait 1, 3, dan 5, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terang di surga dan di dunia. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Mari kita mengakui dosa. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita serta memohon agar kita dapat melakukan semua kehendak-Nya. Mari kita mengungkapkan penyesalan kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27, kita nyanyikan bait 1 dan 5. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pengampunan dosa. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Allah dengan mengaku dan menyesali dosanya serta berusaha sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana firman Tuhan dalam Yehezkiel 34 ayat 11 dan 12. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita terima anugerah dari Tuhan dengan penuh rasa syukur. Rasa syukur kita saat ini kita ungkapkan dengan kita menyanyikan nyanyian syukur Kidung Jemaat nomor 381. Kita nyanyikan bait 1, 11 dan 12. Karena kasih-Nya padaku. Akulah waris tempat kekal, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Engkau ku puji kasih abadi, Engkau ku puji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah saat ini kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, saat ini kami datang kepada Tuhan bersyukur dengan kami beribadah. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini kepada Tuhan. Sertai dan berkati. Kami juga mohon Engkau berkenan memberitakan akan kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami yang beribadah Engkau terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah saat ini kepada kami Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejenak kita akan mendengar dan menghayati firman Tuhan, di mana pada saat ini firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 22, Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-45. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 45 tentang penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, dan haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah Minggu Kristus Raja. Kristus adalah Raja, baik di surga maupun di bumi. Dan pada saat ini, di dalam ibadah Minggu Kristus Raja, tema firman Tuhan adalah iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus adalah Raja yang adil dan Raja yang peduli. Kelak di hari penghakiman, sebagaimana yang digambarkan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 45, Kristus akan datang dalam kemuliaannya menjadi hakim yang adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Di hari penghakiman itu, orang percaya akan dibenarkan dan dianugerahi kerajaan karena imannya kepada Yesus Kristus. Terkait dengan iman kepada Kristus, Injil Matius mengingatkan kepada kita, orang percaya, jika iman yang sejati adalah iman yang melahirkan perbuatan baik di dalam kehidupan ini. Iman yang melahirkan belas kasih, iman yang melahirkan kepedulian. Oleh sebab itu, semestinya bagi orang percaya, itu harus terus membangun akan belas kasihnya, akan kepeduliannya terhadap sesama, yang menjadi wujud nyata dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46 menggambarkan kepada kita bagaimana penghakiman itu akan berlangsung. Orang yang seperti apakah yang akan dibenarkan oleh Tuhan? Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 melalui perumpamaan pada hari penghakiman nanti akan ada pemisahan antara domba dan kambing, di mana ini menggambarkan bahwa semua manusia pada saat itu akan dikumpulkan lalu dijadikan dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu domba yang ditempatkan di sebelah kanan, yang disebut sebagai yang diberkati oleh Allah. Mereka yang dianugerahi kerajaan. Apa yang membuat mereka dianugerahi kerajaan? Apa yang membuat mereka diberkati oleh Allah? Di dalam ayat 35 dan 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ini kelompok yang ditempatkan pada waktu hari penghakiman di sebelah kanan. Mereka yang diberkati, mereka yang dianugerahi kerajaan adalah mereka yang peduli, hidup penuh belas kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kelompok kedua, kelompok yang lain adalah kambing yang ditempatkan di sebelah kiri, yang disebut sebagai orang-orang terkutuk. Mereka akan dienyahkan ke dalam api yang kekal. Apa yang membuat mereka disebut sebagai orang-orang yang terkutuk dan mereka akan dienyahkan ke dalam api yang kekal? Di dalam ayat 42 dan ayat 43 menyebutkan di situ bahwa ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ternyata pemisahan yang terjadi pada waktu hari penghakiman yang dilakukan oleh Allah terkait dengan perbuatan baik dari manusia di dalam hidupnya. Lalu apakah berarti keselamatan itu tergantung pada perbuatan baik manusia? Atau dengan kata lain, bahwa kita berbuat baik supaya kita selamat? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya saat ini mengajak kepada panjenengan untuk mencermati fakta yang menarik yang diungkapkan oleh Matius, yang diceritakan di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Mereka yang berada di sebelah kanan ternyata tidak ingat atau tidak menyadari
pernah melakukan perbuatan-perbuatan itu. Kata Yesus, ketika Yesus berkata kepada mereka yang ditempatkan di sebelah kanan, jika mereka telah memberi makan ketika ia lapar dan telah memberi pakaian ketika ia telanjang, mereka malah terkejut dan bertanya seperti yang tertulis di dalam ayat 37 sampai 39. Kapan kami melakukan semua itu? Kami tidak ingat kapan kami mengunjungi engkau di penjara. Kami juga tidak ingat kapan kami memberimu pakaian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa mereka tidak ingat pernah melakukan hal itu? Karena perbuatan baik itu mengalir secara alamiah dari diri mereka. Perbuatan baik itu sudah terjadi, perbuatan baik itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka setiap hari. Atau dengan kata lain, orang yang percaya kepada Kristus, orang Kristen itu baik. Orang Kristen itu belas kasih. Orang Kristen itu penuh peduli. Jadi perbuatan baik itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang dijalani oleh orang percaya. Ketika mereka menjumpai orang yang butuh pertolongan, ya ia harus tergerak untuk menolong mereka. Mereka tidak mempunyai pikiran mau menolong supaya selamat. Tapi memang sebagai orang yang percaya, ya jati dirinya adalah menolong, mengasihi, peduli. Ini yang dimaksud secara alamiah. Bagian yang tidak terpisahkan daripada kehidupan orang percaya. Dari sini kita melihat poin utama ternyata bukanlah tentang perbuatan baik yang menentukan keselamatan. Poin utamanya adalah jika iman itu kepada Kristus, berarti menghasilkan perubahan cara pandang dan sikap hidup. Salah satu adalah peduli kepada sesama. Iman kepada Kristus semestinya secara alamiah merubah cara pandang dan sikap hidup kita. Di dalam hal ini kita menjadi semakin memiliki pikiran dan hati seperti Kristus. Pikiran dan hati yang dipenuhi dengan belas kasih, sikap hidup yang penuh dengan kepedulian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepedulian kepada sesama itu berarti menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Peduli kepada sesama itu semestinya mengalir secara alamiah di dalam kehidupan orang yang beriman kepada Kristus. Maka jika kepedulian dan belas kasih itu tidak terlihat dalam kehidupan orang percaya, hal ini akan menimbulkan suatu pertanyaan. Tuhan Yesus pun berkali-kali mengatakan,
pohon yang baik dikenali dari buahnya yang baik. Demikian juga iman kita. Iman yang baik dikenali dari buahnya, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi sekali lagi, itu tidak berbicara jika perbuatan baik menentukan keselamatan kita, tetapi tentang iman yang sudah semestinya melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Di antaranya adalah belas kasih, kepedulian kepada sesama yang ada di sekitar kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kepedulian saat ini sungguh sangat penting. Terlebih di era serba modern saat ini, sikap individualisme begitu semakin merebak, semakin kuat, yang kemudian mengakibatkan menurunnya sikap belas kasih, sikap peduli kepada sesama yang ada di sekitarnya. Saat ini kita jarang melihat akan belas kasih, peduli di tengah kehidupan ini. Justru saat ini kita diperhadapkan banyak sekali akan kejadian-kejadian yang dialami oleh sesama kita akibat dari tidak adanya belas kasih dan kepedulian. Kesengsaraan, penderitaan, ketidakadilan, dan masih banyak lagi hal-hal yang menyebabkan sesama yang ada di sekitar kita mengalami kehidupan yang menyengsarakan. Dan itu dialami. Dan itu menjadi bukti tidak adanya belas kasih, tidak adanya kepedulian di tengah kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus pasti akan datang kembali sebagai Raja, sebagai Hakim yang adil untuk semua orang tanpa terkecuali. Di hari penghakiman, kita akan dibenarkan dan dianugerahi kerajaan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terkait dengan hal ini, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, jika iman yang sejati adalah iman yang melahirkan perbuatan baik di dalam kehidupan kita, yaitu kita ada belas kasih, kita ada peduli kepada semua orang. Karena itu mari kita terus membangun kepedulian kita terhadap sesama. Mari kita terus mewujudkan iman kita di tengah kehidupan ini. Kalau kita memang orang yang beriman kepada Kristus, Raja yang adil dan peduli. Mari kita bersama-sama membangun hidup yang lebih baik. Terus mempraktekkan gaya hidup peduli kepada sesama, penuh belas kasih. Kita terus senantiasa dekat dengan Tuhan, mohon pertolongannya, supaya kita dimampukan semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mengambil waktu hening untuk bersaat teduh.
Amin. Jemaat yang terkasih, dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menaikkan doa syafaat. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur di mana dalam ibadah ini Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari, di mana firman-Mu mengingatkan bahwa akan ada hari penghakiman dan Engkau adalah Raja yang adil. Akan ada pemisahan yang akan Engkau lakukan, yang akan Engkau tempatkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Engkau mengingatkan melalui firman-Mu kepada kami yang beriman kepadamu. Kiranya kami mewujudkan iman kami di dalam kehidupan kami setiap hari dengan kami mempunyai sikap hidup yang penuh belas kasih, sikap hidup yang penuh peduli kepada sesama kami. Itulah yang akan membuat kami ketika hari penghakiman datang, kami ada di sebelah kanan-Mu. Dan kami adalah orang-orang yang Engkau berkati dan Engkau anugerahi dengan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya campur tangan dan terlibat di setiap upaya usaha yang dilakukannya, sehingga para dokter, obat yang diminum, peralatan yang digunakan Tuhan pakai sebagai sarana Tuhan memberikan kesembuhan. Sehingga saudara kami yang saat ini sakit menjadi sembuh. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sudah lemah raga sehingga tidak bisa beraktivitas di setiap hari. Tuhan mampukan untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memberi berkat di tengah kehidupannya. Tuhan mampukan untuk dapat merasakan dari setiap berkat yang Tuhan berikan. Inilah yang kiranya membuat sekalipun saat ini raganya telah lemah, tidak demikian dengan imannya, bahkan ia mampu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Tuhan, pada saat ini kami orang percaya kepada Tuhan,
sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai bangsa dan negara yang saat ini hidup di tengah pandemi COVID-19. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kami untuk kami terus dapat beraktivitas, menyelesaikan tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan juga pelihara dan berkati raga kami, sehingga raga kami terbebas dari virus corona. Tuhan, saat ini kami mohon kiranya Engkau campur tangan kepada para tenaga ahli yang terus berupaya untuk menemukan vaksin. Kami yakin dan percaya keterlibatanmu, campur tanganmu di setiap upaya yang dilakukan oleh para tenaga ahli di dalam menemukan vaksin. Pasti akan terwujud vaksin yang dibutuhkan untuk kami menjalani kehidupan saat ini di tengah-tengah adanya pandemi COVID-19. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk gereja-gerejamu dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan pelihara dengan berkat-berkat-Mu. Tuhan mampukan untuk terus di tengah-tengah pandemi COVID-19 berpelayanan, menyelesaikan tugas panggilan mulia yang Engkau berikan. Sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu untuk tugas daripada gereja memelihara dan membangun, bersaksi, terus berjalan di tengah kehidupan ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami, Tuhan mampukan untuk dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada, menjalankan setiap program yang telah dibuat. Terlebih saat ini akan dilaksanakan pilkada serentak di bulan Desember. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati dari persiapan sampai pelaksanaannya nanti, sehingga pilkada serentak di tengah bangsa kami ini semua dapat berjalan dengan lancar dan berakhir dengan penuh ketenteraman dan kebahagiaan. Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami kepadamu Tuhan. Berkatilah kesehatannya, keselamatannya. Juga Engkau urapi akan hati dan pikirannya sehingga apa yang ia lakukan hanya menurut kehendak Tuhan. Karena apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terbaik untuk kehidupan ini. Juga kehidupan bangsa dan negara ini. Kami mohon ampun bila ada dosa di dalam kami. Berdoa saat ini, semua kami mohon di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan syukur dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Marilah kita mengaturkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 433 bait 1-3. Aku suka membagi.
Suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhan ku beri persembahan, lagu yang benar. Janda miskin pun layak persembahan, syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa mengaturkan persembahan kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat kasih berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami sepanjang hari ini. Berkat firman yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu boleh hidup bertumbuh di dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh menguatkan kami, firman-Mu menegur kami, agar kami senantiasa bisa saling mengasihi sesama kami dan saling memperhatikan. Bapa di surga, memberkati juga hamba-Mu yang sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai Bapak Pendeta Agus Purwadi sebagai saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan memberkati keluarga dan anak-anaknya, beri kesehatan dan juga berkat-berkat yang selalu baru di dalam kehidupannya. Bapa di surga, saat ini kami juga memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, dan persembahan ini bisa dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan dimanapun persembahan itu dipergunakan. Ajar kami untuk lebih indah untuk memberikan persembahan, yaitu hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan bila kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan Kau mengampuni setiap dosa yang kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja dalam ibadah kami pagi ini. Tuhan memberkati kehidupan kami selanjutnya, agar hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 278. Kita nyanyikan bait 1 dan 3, Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang bertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang setia, janganlah pernah meragukan janji Tuhan karena kita hidup dalam pengharapan yang sejati. Berjaga dan berkaryalah di dunia ini dengan senantiasa berdoa supaya saudara beroleh kekuatan untuk menghadapi semua yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.